Shalom, selamat sore ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan, kita kembali lagi bisa berkumpul untuk sama-sama berbakti kepada Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita sore ini dengan doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada sore ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memiliki kekuatan bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah kami. Engkau pimpin dan berkati persekutuan kami sore hari ini. Biarlah persekutuan ini Tuhan bisa membawa berkat buat kami semuanya yang sudah datang dan berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, waktu yang singkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersama memuji Tuhan. Pujian nomor "O Tuhanku, selidiki hatiku". Di pujian bagi Sang Raja nomor 124. Katakan lagi, "Oh Tuhanku, selidiki hatiku". Oh Tuhanku, selidiki hatiku. Pujilah Tuhan yang pimpinanku. Jangan ada dosa di dalamku. Sucikanlah aku, bebaskanmu. Baik, kita akan bersama membuka Alkitab, yaitu Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Matius 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ada dua hati, ya, hati manusia ya yang saya maksud, ada hati orang yang keras dan hati orang yang lembut. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, mana yang menang? Mana yang boleh dikatakan bisa mengalahkan yang lain? Ya, ibu-ibu sekalian, menurut apa yang saya tahu ya, kalau hati yang keras dan hati yang
lemah lembut, saya biasanya melihat kekerasan hati manusia sebagaikan batu sekalipun, itu akan tetap bisa dikalahkan dengan kelemah lembutan. Ya. Saya mengenal beberapa orang ya, yang pada mulanya dia waktu masih hidup, masih memiliki badan yang sehat, dia begitu keras hatinya. Kalau kita menginjili dia, meminta dia ayo percaya kepada Tuhan Yesus, mati-matian dia tidak mau. Dia masih mempertahankan dirinya dan pikirannya untuk tidak mau terima Tuhan Yesus. Tapi kita melihat pada suatu hari kelak, kekerasan hatinya itu bisa dikalahkan dengan kelemah lembutan. Karena anak-anaknya ya, karena ini orang tua ya, jadi anak-anaknya itu dengan rajin, dengan setianya, dengan kesabarannya untuk mengabarkan Injil kepada orang tersebut, kepada ayahnya ya. Sekalipun pada mulanya belum mau terima, tapi pada akhirnya dia juga menyerah kalah. Dia juga mau datang bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Dan juga ada seorang pendeta yang terkenal, Paul Yonggi Cho, ya saya mendengar kesaksiannya. Dia adalah orang yang pada mulanya begitu keras hatinya. Ya, ada seorang anak perempuan yang mengabarkan Injil kepada dia, dia pun tidak mau. Dia tetap berkeras hatinya. Tetapi anak perempuan ini, dia dengan telatennya, dengan kesabarannya, ya, dengan kelemah lembutannya, terus mengabarkan Injil. Meskipun pendeta Paul ini pada mulanya dia belum pendeta ya, dia menentang, dia juga menghina anak perempuan ini, bahkan mengusir-usir anak perempuan ini. Tapi anak perempuan ini dengan kesabarannya, dengan kasihnya yang begitu tulus terhadap bapak ini, dia tetap mengabarkan Injil. Tapi pada suatu hari kita melihat Tuhan merubah kekerasan hatinya menjadi lembut. Ya. Dia mau terima Tuhan, dan bahkan sekarang kita melihat Paul Yonggi Cho bisa dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya. Nah, inilah kita melihat beberapa orang. Ya. Dan juga pada sore hari ini kita akan melihat pula ada seorang kakek tua. Kakek tua ini mengatakan, coba lihat di dalam mulutku ini. Ya. Sambil membuka mulutnya, nah, orang-orang melihat di dalam mulut kakek ini hanya ada 4 buah gigi. 2 sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Yang lain ompong, ya, karena giginya sudah tidak ada semuanya, tinggal 4 biji ini. Nah, tinggal 4 biji gigi dan juga sebuah lidah. Kita tahu bahwa gigi itu keras sekali, ya. Kalau dibandingkan dengan lidah, maka lidah itu lembek. Lidah itu bisa ditekuk-tekuk, ya. Tapi gigi tidak bisa. Gigi itu keras. Gigi itu suka menggigit dan bisa menghancurkan barang yang digigitnya. Tapi lidah itu lembut sekali. Bisa digulung, bisa ditekuk-tekuk, ya. Lemah gemulai. Lidah tidak bisa menggigit, tetapi selalu digigit oleh gigi. Lidah bisa bertahan lama daripada gigi. Meskipun kita melihat gigi itu keras ya, bisa menggigit lidah sebenarnya. Dan juga gigi itu bisa menghancurkan barang-barang yang digigitnya. Tetapi kita melihat gigi dan lidah, masih lidah lebih kuat. Itulah kita melihat kekuatan seorang yang memiliki kelemah lembutan. Ada yang mengatakan
Orang yang lemah lembut adalah orang yang lemah, ya. Orang yang lemah, orang yang boleh dikatakan sepertinya seperti orang yang tak berdaya. Tapi ternyata ibu-ibu hal ini tidak benar, ya. Justru kelemah lembutan itulah yang memiliki kekuatan yang besar di dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sebab itu marilah kita pada sore hari ini bersama belajar untuk memiliki sifat kelemah lembutan. Bukan kekerasan atau kekasaran. Seringkali kita melawan orang itu dengan kalau orang itu keras, saya akan lebih keras. Kalau dia kasar, saya lebih kasar. Itulah manusia pada umumnya. Tetapi kita melihat beberapa hal tadi, kekerasan tetap bisa dikalahkan dengan kelemah lembutan. Seorang yang kerasnya bagaimanapun, kalau kita bersikap rendah hati, telaten, lemah lembut, maka orang yang keras itu pun akan tunduk dan takluk. Ya, sebab itu mari kita bersama pada sore hari ini menjadi orang yang lemah lembut, ya. Di firman Tuhan tadi mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sekarang akan masuk di dalam doa. Pertama, mari kita akan bersama berdoa, mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita. Seringkali di dalam kehidupan kita ini kita memiliki kekerasan, ya. Kita seringkali di dalam pergaulan dengan sesama, ya, kalau ada orang yang keras kepada kita, kita akan balas dengan kekerasan yang lebih keras. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bisa belajar untuk melawan kekerasan dengan kelemah lembutan. Karena orang yang kerasnya bagaimanapun juga bisa dikalahkan dengan sikap kita yang lemah lembut. Mari kita berdoa, mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita supaya kita boleh tetap menjadi seorang anak Tuhan yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri. Kami mengaku Tuhan di dalam kehidupan kami, seringkali Tuhan kami tidak bisa memiliki kelemah lembutan. Seringkali Tuhan kami memiliki kekerasan hati. Tuhan kami seringkali merasa tidak terima kalau ada orang yang keras terhadap kami. Kami akan balas ya Tuhan dengan kekerasan pula. Bahkan kekerasan yang lebih keras dari apa yang orang lain berbuat kepada kami. Tuhan ampuni dosa kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang belajar untuk bersikap lemah lembut. Dan Tuhan akan pakai kami supaya melalui sikap kami yang lemah lembut, kami boleh memenangkan orang yang belum kenal Tuhan. Kami juga boleh mengalahkan, menolong orang yang bersikap keras terhadap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari ibu-ibu kita bersama berdoa, yaitu kita doakan bagi anggota keluarga kita, ya. Mungkin di dalam anggota keluarga kita itu suami kah, istri kah, anak kita kah, orang tua kita, mereka memiliki kekerasan hati. Mari kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan juga yang akan mengubah mereka, supaya mereka boleh menjadi orang yang lemah lembut di dalam hidupnya. Terlebih sebagai anak-anak Tuhan, biarlah keluarga kita
boleh menjadi keluarga yang memiliki kelembutan hati seperti Kristus. Saya persilahkan Ibu Cing berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan mohon ya Tuhan. Karena kami merasa malu ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami melakukan kesalahan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Seringkali juga kami menyakiti hati sesama kami. Seringkali ya Tuhan kami melakukan hal yang menyakiti hati-Mu, memalukan Kau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami datang dengan penuh permohonan Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Supaya kami semuanya ini Tuhan layak untuk bersekutu dengan Kau ya Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami mohon, kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong setiap kami ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam sekeliling kami, di dalam tempat pekerjaan kami, di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Jikalau kami ada kekerasan hati ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan kasih-Mu Tuhan penuhilah kami. Karena kasih itu pasti lemah lembut. Oh Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada setiap kami. Supaya kami semua melalui mempunyai kekuatan karena dalam kasih-Mu kami bisa melakukan kondisi yang keras ini menjadi lemah lembut. Tuhan tolonglah setiap kami, orang yang ada di sekeliling kami, mungkin suami, mungkin anak, mungkin mertua, ya Tuhan mungkin orang tua kami. Tuhan tolong ya Tuhan. Jikalau ada yang hatinya keras seperti batu, tapi kami percaya Tuhan, dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan pasti bisa tolong kami dan pakailah kami ya Tuhan untuk membantu keluarga kami. Semuanya itu bisa menjadi orang yang lemah lembut, yang bisa memancarkan kasih-Mu, yang bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua doa ini, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita akan kembali bersama menyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Ya, selanjutnya Ibu-ibu sekalian,
saya akan persilakan Ibu Cinging berdoa untuk kasih kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, biarlah kita juga boleh belajar untuk mengasihi Dia. Khususnya kita boleh belajar kelembutan hati dari Tuhan Yesus. Biarlah kita boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dengan kelemah lembutan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya persilakan Ibu Cinging berdoa untuk kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan, Kau adalah Allah yang maha kasih. Tuhan, kasih-Mu itu begitu besar ya Tuhan. Hingga Tuhan Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal. Untuk kami manusia-manusia ini yang berdosa, yang tidak layak ya Tuhan untuk diampuni. Oh tapi Tuhan Kau mau ya Tuhan. Pada saat kami masih berdosa, pada saat kami masih berseteru dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Kau sudah curahkan kasih-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami sungguh mohon ya. Kiranya Tuhan Kau tolong setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong kami ya Tuhan. Kami mentaati firman-Mu. Tuhan berkata, belajarlah seperti aku yang lemah lembut. Tuhan tolong kami Tuhan. Berilah kami kemampuan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Berilah kami sudah hati ya Tuhan. Sungguh merasakan bahwa kasih-Mu itu ya Tuhan sudah begitu besar. Kami tidak bisa membalas dengan apapun ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan. Pada saat ini Tuhan tolongi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Hingga kami melalui kehidupan kami bisa memancarkan kasih-Mu untuk sekeliling orang di sekeliling kami. Supaya kami bisa mempunyai hati yang lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Supaya kami semuanya Tuhan melalui merasakan kasih-Mu ini Tuhan. Kami juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang untuk melayani pekerjaan-Mu. Supaya kami juga bisa ya Tuhan melalui kasih yang Tuhan sudah berikan pada kami. Oh Tuhan, kami berikan juga kepada orang lain. Bagi mereka yang masih di dalam lumpur dosa. Bagi mereka yang masih belum menerima keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan. Pakailah kami semua ibu-ibu yang ada di persekutuan wanita Febe ini ya Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih. Hingga kami juga bisa membalas kasih Tuhan. Dengan cara untuk mengabarkan kabar baik. Mengabarkan Injil ya Tuhan. Untuk menolong orang-orang yang belum mengenal Engkau. Untuk menolong mereka yang sudah ada di ambang binasa ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga ya Tuhan. Kuduskan setiap kami. Layakkan kami semua. Ibu-ibu yang ada di PWK ini ya Tuhan. Supaya kami semua mempunyai kasih Kristus. Dan kami juga akan membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan membawa lebih banyak jiwa ya Tuhan. Memenangkan mereka ya Tuhan. Bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu tetapi kami percaya. Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus sendiri yang akan menggerakkan hati mereka yang sudah mendengarkan kabar baik dari kami ya Tuhan. Supaya mereka semuanya itu tersentuh hatinya. Mereka melihat kasih Kristus. Mereka juga akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa melakukan apa. Hanya ini ya Tuhan yang akan kami persembahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya ibu-ibu kita akan bersama berdoa untuk kasih kita kepada sesama. Kita sudah mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan kita mengasihi Dia. Tuhan juga meminta kepada kita supaya kita juga boleh belajar mengasihi akan sesama kita. Mari kita sekarang bersama, kita akan berdoa untuk kasih kita kepada sesama. Saya akan berdoa untuk hal ini. Bapa kami di dalam surga, Tuhan ajarkanlah kepada kami supaya kami juga bisa mengasihi sesama kami. Kami mengaku ya Tuhan, seringkali kami tidak mampu untuk mengasihi sesama kami. Terlebih ya Tuhan, apabila ada orang yang mungkin menyakitkan hati kami, ada orang yang merasa tidak senang terhadap kami, kami pun ya Tuhan akan
membalasnya, dan kami pun juga tidak mampu untuk mengasihi mereka. Tetapi Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mengasihi sekalipun itu musuh kami. Kami juga boleh mengasihi mereka, mengampuni segala kelemahan mereka. Ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan bisa belajar seperti Kristus untuk mengasihi sesama kami. Berikanlah kami kemampuan ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan itu, supaya kami sungguh boleh menjadi anak Tuhan, menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan kami berada. Baik tatkala kami berada di gereja, di rumah Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Tidak luput Tuhan, bisa terjadi pula pergesekan dan pertengkaran. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa tetap memiliki kasih Kristus untuk kami mengasihi mereka. Berdoa juga tatkala kami berada di tempat kerja, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, tolong kami sekalian supaya kami boleh belajar seperti Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama menyanyi Ketika Aku Lemah. Ketika aku lemah. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Baik Ibu-ibu, kita sama-sama saat ini kita akan bersama berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan. Kita tahu bahwa saat ini saat di mana begitu banyak orang yang menderita karena mereka mungkin tidak punya penghasilan. Mari kita bersama dukung mereka dalam doa supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga kebutuhan hidup semua jemaat kami boleh terpenuhi. Mari kita bersama mendukung mereka dalam doa di dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka
Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan yang memberkati mereka. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi semua jemaat kami yang saat ini Tuhan mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan ya Tuhan. Mereka mungkin ada pekerjaan tetapi mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup, penghasilan yang sesuai. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Tolonglah Tuhan, bukakan jalan, berkatilah mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Terlebih ya Tuhan, bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, Tuhan bukakan jalan, sediakanlah Tuhan pekerjaan apa yang cocok Tuhan, supaya mereka tidak sampai terlantar, tidak sampai kelaparan ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat, Engkau yang akan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, kita juga bersama mendoakan bagi jemaat kita yang sakit. Kiranya Tuhan juga yang akan tilik dan tolong sesuai dengan keadaan sakit mereka. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah sakit penyakit mereka, memberikan kesembuhan supaya mereka punya badan yang sehat, bisa tetap bekerja dan melayani Tuhan. Saya juga minta dukung dalam doa untuk diri saya sendiri, di mana saya seringkali batuk-batuk ini mengganggu saya di dalam pelayanan saya. Biarlah Tuhan juga memberikan saya badan yang sehat, supaya saya punya badan sehat, bisa tetap melayani Tuhan. Mari kita bersama berdoa bagi mereka yang sakit. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kasihani mereka, tolong mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Ruth ya Tuhan, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan kepada Ibu Ruth, supaya Ibu Ruth boleh memiliki badan yang sehat. Dia bisa dengan setianya Tuhan beribadah dan juga melakukan pekerjaan di rumah tangganya. Berdoa juga untuk Ibu Mewa, kiranya Tuhan juga berikan Bu Mewa dan Pak Effendi Tuhan badan yang sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Mohon Tuhan sendiri sembuhkan mereka, juga hamba-Mu ya Tuhan, di mana seringkali ya Tuhan batuk, pilek, alergi ini Tuhan mengganggu pelayanan hamba. Mohon Tuhan Engkau sendiri tolong hamba, supaya hamba bisa memiliki badan sehat Tuhan. Dia bisa melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Kami serahkan ya Tuhan bagi semua jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Mohon Tuhan sendiri yang akan sembuhkan mereka dari penyakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita juga bersama berdoa untuk para misioneri ya. Kita tahu bahwa pekerjaan para misioneri ini tidak mudah, karena mungkin mereka itu berasal dari latar belakang yang mampu, yang cukup, tetapi saat ini mereka harus berada di tempat yang terpencil, di tempat yang mengalami kesulitan. Mari kita doakan supaya Tuhan tetap mendukung para misioneri, memberikan kekuatan, memberikan hikmat bijaksana, sehingga mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan mereka, biarlah mereka boleh selalu diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk bisa bekerja melayani Tuhan. Kita bersama mendoakan untuk Pendeta Yosef suami istri yang bekerja di Jayapura,
di dalam pekerjaan penterjemahan Alkitab. Biarlah Tuhan pakai kedua hambanya ini dan juga untuk pendeta Subaita. Kiranya Tuhan juga yang akan pakai pendeta Subaita di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka semua badan yang sehat. Mereka bisa dicukupi oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bekerja melayani Tuhan. Saya persilakan Ibu Ching Ing berdoa untuk para misioneri ini. Tuhan Yesus, kami sekali lagi ucap syukur, terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik ya Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami hingga sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami tetap mempunyai tubuh yang sehat untuk melayani Engkau. Oh Tuhan, kami pada saat ini juga ingat kepada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan utus mereka untuk melakukan pekerjaan pengabaran Injil di tempat pendalaman ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolonglah mereka satu persatu, mereka yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan pakai. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menyertai mereka. Pada saat ini kami ingat kepada pendeta Yosef dan penginjil istrinya penginjil April ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri juga akan tolong mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan pelihara mereka ya Tuhan. Beri mereka sekeluarga dan kedua anaknya ya Tuhan. Beri mereka tubuh yang sehat. Berilah mereka satu hati yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Walaupun mungkin mereka hidup di tempat yang sepi, mungkin mereka merasa kurang nyaman daripada yang lalu. Tetapi Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, sertai mereka. Hingga mereka mempunyai kekuatan yang dari Engkau untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menerjemahkan Alkitab dengan bahasa-bahasa yang di pendalaman itu Tuhan, supaya semuanya yang sudah diterjemahkan ini bisa menolong mereka yang ada di tempat itu, yang tidak mengerti bahasa lain ya Tuhan, hanya mengerti bahasa mereka sendiri. Melalui penerjemahan ini ya Tuhan, memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah usaha pekerjaannya, pelayanannya, sekeluarga dari pendeta Yosef. Tuhan, kami juga ingat kepada pendeta Subaita ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon kiranya Tuhan Kau sendiri juga akan melihara dia ya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, jangan izinkan apapun yang menyerang dia. Kalau saat ini kami mohon Tuhan, berilah dia tubuh yang sehat. Tuhan, apa yang ada di dalam penyakit di dalam tubuhnya Tuhan, angkat semuanya supaya dia bisa mempunyai tubuh yang sehat untuk melayani pekerjaan-Mu. Supaya dia di dalam tempat ladang pelayanannya ya Tuhan, dia mempunyai tubuh yang sehat, dia bisa melayani banyak orang. Dan supaya lebih banyak orang yang belum mengenal Engkau, melalui pendeta Subaita ya Tuhan, mereka bisa mengenal kasih-Mu. Melalui pendeta Subaita ya Tuhan, mereka itu bisa mengenal bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Dan Tuhan sendiri akan tolong supaya apa yang dilakukan oleh pendeta Subaita ya Tuhan, Tuhan berkati. Hingga apa yang sudah dia kerjakan ini ya Tuhan, bisa memenangkan lebih banyak jiwa dan tidak sampai mereka itu masuk ke dalam binasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak misioneri yang lain kami tidak bisa menyebut namanya, tapi Tuhan Kau tahu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong mereka juga. Tuhan pimpin mereka, Tuhan selalu menyertai dan mencukupi segala kebutuhannya mereka. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita bersama menyanyi lagi Seperti Tuhanku. Selalu menolong
serahkan hidupku. Oh terimalah segenap jiwaku. Oh terimalah, ku selalu berseru, suci dadaku jadi milikmu. Seperti Tuhanku, selalu seperti Dia, seperti lembutnya dan rendah hati, seperti tekadnya untuk kebenaran, selalu menurut kehendaknya Tuhan. Oh terimalah, ku serahkan hatiku. Oh terimalah segenap jiwaku. Oh terimalah, ku selalu berseru, suci dadaku jadi milikmu. Ya, sekarang kita akan bersama mendoakan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya. Untuk ini saya persilakan Ibu Chang Ching Ing berdoa bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus, yang mana dalam tahun ajaran baru tahun ini sekolah-sekolah sudah banyak yang mengadakan tatap muka berada di gedung sekolah. Kita doakan supaya Tuhan tetap melindungi dan memelihara semua murid, guru, karyawan yang bekerja di sekolah dengan tatap muka tetap dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari virus supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga berdoa untuk penerimaan siswa baru supaya Tuhan menyediakan lebih banyak murid-murid yang mau dididik di sekolah kita. Saya persilakan Ibu Ching Ing doakan untuk masa depan sekolah ini supaya boleh tetap dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami ucap terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mempercayakan kepada kami Gereja Kristen Kalam Kudus untuk mendirikan sebuah sekolah Kristen Kalam Kudus. Oh Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Jikalau Tuhan sudah mengizinkan, Tuhan sudah memulainya. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap memelihara sekolah kami ini ya Tuhan. Supaya sekolah kami ini Tuhan didirikan di tempat di Kupang Jaya ya Tuhan, akan menjadi terang, menjadi garam di tempat itu, untuk menerangi orang-orang yang di sekeliling ini, orang-orang yang ada di kota Surabaya ini ya Tuhan, supaya semuanya itu bisa melihat terang yang dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan, pada saat ini kami juga serahkan BP yang sudah dibentuk ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan pakai mereka ya. Satu persatu mereka sudah mempersembahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan di sekolah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri urapi, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kemampuan ya Tuhan. Tuhan juga taruhkanlah hati yang penuh tanggung jawab dengan pekerjaan ini. Oh Tuhan, pakailah mereka supaya melalui pekerjaan mereka, dan Tuhan berkati supaya sekolah kami ini Tuhan bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kami serahkan tahun pelajaran baru ini ya Tuhan. Kami akan sekolah dengan tatap muka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan tolong. Kami percaya Tuhan Kau adalah Tuhan Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan pasti juga selalu menyertai anak-anak yang di Sekolah Kristen Kalam Kudus, pegawai-pegawai, juga guru-guru dan staf-staf semuanya. Kami percaya Tuhan pasti akan melindunginya. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkar janji. Tuhan tidak pernah selangkah pun meninggalkan umatnya. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan pelajaran yang akan tatap muka ini Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah sekolah ini. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya setiap anak-anak itu semua dan
siapapun yang ada di dalam sekolah ini ya Tuhan, mereka mentaati protokol pemerintah ya Tuhan, supaya semuanya ini bisa jalan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kami akan menerima murid baru. Kami juga berserah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau sendiri akan bekerja. Roh Kudus sendiri akan tolong ya Tuhan, menggerakkan anak-anak yang di sekeliling Kupang Jaya ya Tuhan, anak-anak yang mau masuk sekolah ya Tuhan, usia masuk sekolah TK, sekolah playgroup. Tuhan gerakkan hati mereka. Hati itu ada orang tua mereka mempunyai hati yang percaya kepada sekolah Kristen Kalam Kudus, untuk menaruh anaknya di tempat itu, untuk belajar, untuk dididik. Dan anak-anak itu juga bukan saja dididik dengan pengetahuan ya Tuhan, pengetahuan ilmu, tapi mereka juga dididik dalam kerohaniannya, supaya mereka keluar dari sekolah itu ya Tuhan, mereka sudah menjadi anak-anak dewasa yang akan dipakai oleh Tuhan, yang akan memuliakan nama Tuhan, dan mereka akan menjadi umat-Mu, menjadi tentaramu ya Tuhan, laskar Kristus untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami serahkan semua yang dibutuhkan oleh sekolah ini. Tuhan sendirinya akan tolong, dan Tuhan sendiri juga akan tolong program yang akan merenovasi gereja. Kiranya Tuhan juga akan campur tangan. Tuhan juga akan menyediakan segala kebutuhannya, supaya sekolah ini dapat direnovasi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Ibu-ibu, kita juga bersama berdoa ya bagi gereja dan orang Kristen di India. Kita mendengar bahwa berita akhir-akhir ini di India terjadi pembakaran gedung gereja yang begitu banyak. Orang Kristen juga mungkin banyak yang dibunuh, yang dianiaya. Mari kita berdoa untuk orang-orang di India supaya mereka itu yang begitu keras hatinya melawan Injil, melawan Tuhan. Mari kita berdoa supaya betapa keras hati mereka, biarlah mereka boleh diubah oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh bertobat, mereka boleh mengaku Tuhan sebagai juru selamat, dan mereka bisa tetap memiliki cinta kasih terhadap sesamanya, sekalipun mungkin itu bukan seagama, sealiran. Mari kita berdoa supaya Tuhan juga yang akan memakai orang-orang Kristen di sana. Tuhan kuatkan dan hibur hati mereka. Meskipun mereka menderita, tapi biarlah di dalam penderitaan itu mereka boleh melihat ada tangan kasih Tuhan yang menguatkan mereka, yang tetap melindungi dan menjaga mereka. Mari kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di India, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami datang, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang berada di India. Tuhan, kami mendengar berita bahwa begitu banyak gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan. Gereja dibakar, anak-anak Tuhan dibunuh, dianiaya. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Mungkin saat ini mereka sedang berteriak-teriak memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri tolong mereka Tuhan. Engkau yang akan menghibur mereka. Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Supaya di tengah penderitaan itu mereka boleh melihat tangan kasih Tuhan yang akan turun untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Meskipun gereja sudah begitu banyak dibakar, tapi biarlah Tuhan yang akan mencelikkan mata rohani orang-orang di India yang begitu keras hatinya Tuhan. Mereka begitu keras untuk menentang, melawan Tuhan. Tapi kami tahu kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan tolong supaya mereka yang melawan Tuhan, mereka boleh melihat betapa berkuasanya dan ajaibnya Tuhan kita ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong supaya mereka juga digerakkan hatinya, diubah hatinya oleh Tuhan, sehingga mereka boleh kenal Tuhan Yesus
mereka boleh bertobat, dan bahkan kelak mereka juga boleh terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kami serahkan Tuhan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ada di India. Tuhan, hiburkan hati mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan. Biarlah meskipun ada orang-orang yang begitu keras terhadap mereka, biarlah Tuhan tetap berikan kelemah lembutan kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka Tuhan mampu dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan kekerasan itu, sehingga kekerasan orang lain boleh mengakibatkan ya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di India. Biarlah sekalipun gereja sudah dimusnahkan, tapi Tuhan akan pakai, Tuhan akan tolong supaya setiap anak Tuhan bisa membangun kembali gereja-gereja yang lebih banyak dan lebih bagus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya persilakan Ibu Ching Ing berdoa untuk negara kita Indonesia, khususnya di dalam adanya virus varian yang baru ini. Biarlah Tuhan tetap melindungi setiap kita yang ada di Indonesia ini, supaya virus itu tidak sampai merajalela sehingga membunuh banyak orang. Mari kita doakan supaya Tuhan tetap melindungi dan Tuhan tetap memakai pemerintah kita supaya diberi hikmat bijaksana. Pemerintah tahu bagaimana untuk menanggulangi agar negara Indonesia ini, supaya negara Indonesia yang kacau balau ini biarlah Tuhan yang akan selamatkan. Saya persilakan Bu Ching Ing berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Walaupun di dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, ibu-ibu di dalam persekutuan wanita FEBE ini Tuhan, semua itu Tuhan pelihara, mempunyai tubuh yang sehat. Oh Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami tahu di sana sini di dalam negara kami ya Tuhan, banyak virus-virus yang sudah yang macam-macam yang baru sudah timbul lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kuasa-Mu itu lebih besar daripada virus-virus yang mengancam kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semuanya ini bagi Engkau ya Tuhan, bukan hal yang mustahil. Kami percaya Tuhan pasti bisa untuk mengusir semuanya itu keluar dari negara kami ini ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan melakukan yang terbaik bagi negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ya Tuhan untuk menangani virus-virus ini ya Tuhan. Berilah mereka hikmat ya Tuhan. Berilah mereka melayani pekerjaan ini dengan hati yang tulus ya Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi mereka tulus untuk menolong supaya rakyat Indonesia hindar daripada banyak virus-virus ini ya Tuhan. Kami juga serahkan Menteri Kesehatan, Tuhan juga pakai mereka ya Tuhan, supaya mereka mempunyai hikmat, mempunyai tindakannya bijaksana ya Tuhan, untuk menolong, untuk mengatasi semua virus-virus yang akan masuk ke negara kami. Oh Tuhan, kami juga serahkan program vaksin ini ya Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Ini sedang berjalan ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap tuntun sampai semuanya tuntas ya Tuhan. Supaya siapapun yang di dalam negara kami ini Tuhan, mereka dapat menerima vaksin. Hingga kami juga bisa untuk menjaga supaya tidak sampai kami jatuh ke sakit yang fatal ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kami serahkan masa depan dari negara kami ini hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan tolong bagi mereka yang ingin mengacau, bagi mereka yang mempunyai kelompok-kelompok yang biadab ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan sadarkanlah mereka, supaya mereka itu ya Tuhan tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pekerjaan yang jahat, pekerjaan yang tidak benar. Itu adalah dosa ya Tuhan, hingga mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan
dan mereka berhenti untuk mengacau ya Tuhan, supaya negara kami ini bisa berjalan dengan baik dan menuju ke negara yang kuat, yang makmur ya Tuhan, yang penuh damai ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan guna mendukung pekerjaan Tuhan. Seperti biasa, ke persembahan kita boleh masukkan ke celengan yang sudah disediakan, atau bila ibu-ibu bisa mentransfer persembahan ibu-ibu melalui bank, ATM, BCA, silahkan ya. Dan kalau tidak, ibu-ibu mau kumpulkan di rumah sendiri, dan nanti kalau kita akan mengadakan persekutuan di gereja, ibu-ibu boleh bawa semua persembahan yang sudah ibu-ibu kumpulkan untuk dibawa ke gereja, supaya persembahan ibu-ibu itu bermanfaat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan bersama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memuji Tuhan lagi, nomor 132, seperti Tuhanku, sambil kolekte dijalankan. Kita bersama berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang sudah memimpin, memberkati persekutuan kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menaikkan beberapa pokok doa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menerima semuanya itu. Dan Tuhan juga yang akan berkati doa-doa Tuhan yang kami persembahkan. Biarlah doa itu boleh bermanfaat, mendatangkan faedah bagi apa-apa saja yang kami doakan. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore ini Tuhan,
kami boleh kumpulkan persembahan ini dan kami mau persembahkan itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami supaya persembahan ini boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami ibu-ibu yang berbisnis, Tuhan berkati supaya apa yang mereka kerjakan boleh berhasil. Dan bagi mereka yang sebagai ibu rumah tangga saja, Tuhan juga tetap berkati mereka. Tuhan juga tetap akan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan beserta dengan kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan Bapa terima kasih, kemudian ditutup dengan doa berkat. Sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir pada sore ini. Dan memberikan pada kita semuanya damai sejahtera, sukacita surgawi. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.